Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Luar biasa, senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali hadir di rumah Tuhan, berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya sukacita dari Tuhan terus memenuhi hidup kita, sehingga pada pagi hari ini hanya yang terbaik yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memulai ibadah kita, mari siapkan hati kita, sejemuk kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang menuntun kami, memimpin kami, membela kami. Engkau yang menyediakan makanan di pagi hari bagi kami di meja kami. Engkau yang membela setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Bahkan berkat yang baru Engkau berikan bagi kami setiap pagi. Apapun kondisi kami Tuhan yang kami jalani Tuhan, Engkau tetap hadir bagi kami sebagai seorang Bapa yang begitu baik bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami rindu kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan bagian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya,
aspek hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar nama-Mu saja Tuhan yang kami utamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Kami mau cinta Engkau. Haleluya. Kami mau cinta Engkau lebih lagi Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Tuhan Kau sucikan kuduskan kami. Tuhan layakan setiap kami untuk kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Biar boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan Kau lawat pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, selalu ada dalam hidup kita. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersamaku. Amin, puji nama Tuhan. Saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan, Yesus Engkau baik, teramat sangat baik.
hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Amin. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mempersiapkan persembahan kita. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Saudari Eka dan Saudari Audi. Kita bersatu dalam doa. Engkau baik Tuhan, teramat sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Bahkan setiap puji-pujian kami Tuhan tak dapat Tuhan membalas Tuhan akan segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk memberikan bagian yang terbaik bagi-Mu Tuhan, persembahan kami. Mari Tuhan Kau mau ajarkan kami untuk memberi yang terbaik Tuhan. Hanya bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau berkati setiap tangan-tangan memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus selalu mengasihi-Mu Tuhan. Bukan hanya kasih yang terucap dari bibir saja Tuhan, tapi boleh dari dalam hati kami Tuhan. Kasih itu boleh kami lakukan. Kasih itu juga boleh Tuhan kami aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Benar-benar kasih yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Terpuji-pujian nama-Mu Tuhan. Kami mau katakan pujian ini Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya jemput kita semua kembali bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami terima, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah saat ini Tuhan, kami siap. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak PDM Ateng Kasnadia. Ku
Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pagi ini untuk kekuatan, sukacita yang Tuhan berikan. Sehingga memampukan kami boleh hadir bertemu dengan Bapa yang luar biasa untuk hidup kami Tuhan. Kadang dalam hidup kami salah langkah Tuhan. Banyak hal sudah kami dengar tentang perintah-perintah-Mu Tuhan. Namun kami gagal mengaplikasikannya ya Bapa, karena kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami lebih mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan, penyertaan Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh mengerti lebih dalam Tuhan kebenaran firman-Mu ya Allahku. Sehingga kami bukan saja mendengar Tuhan, tapi mau belajar mendengarkan Tuhan perintah-Mu Tuhan. Dan melakukannya, mengaplikasikannya ke dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami siap pagi ini ya Bapa, untuk kami bersama-sama duduk diam dan mendengarkannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, ya ini biasanya ibu-ibu sering bikin kue, tapi ada juga terkadang yang bapak-bapak bikin kue, saudaraku ya. Kalau kita ingin bikin kue yang enak ya, hasilnya tidak mengecewakan, ya tentunya kita harus mengikuti ya, apa ya saudaraku ya, aturan-aturan yang ada di situ atau instruksi-instruksi yang ada di situ, saudaraku ya. Atau resep yang ada di situ ya, ada di buku resep. Kalau kita mengikuti instruksi itu dengan benar, kalau misalkan kita memberikan gulanya cuma misalkan 200 gram ya, kita taruh 200 gram ya, tentu nanti hasilnya tidak akan mengecewakan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Atau garamnya kita cukup beri 5 gram saja. Nah kita ikuti tuh instruksinya ya, resepnya itu ya Saudaraku ya, sesuai ya dengan instruksi yang ada di situ saudaraku ya. Saya yakin nanti hasilnya juga akan tidak mengecewakan saudaraku ya. Hasil dari kue itu pasti akan ya sesuai dengan apa yang kita harapkan saudaraku ya. Atau mungkin ada di waktu seorang tukang bangunan saudaraku ya, kok dia ingin membangun satu bangunan ya. Dan mungkin ditugaskan oleh seorang ya. Ya kalau dia mengikuti seluruh saudaraku ya instruksi yang sudah diberikan ya, mungkin kalau orang itu dia menyewa arsitek ya, mungkin dia akan berikan tugas itu kepada arsitek, dan arsitek itu memberi tugas kepada tukang bangunan. Nih loh seperti ini nih ya, kita akan bangun bangunan ini seperti ini, speknya seperti ini, dan cara bahan-bahannya seperti ini, dan bentuknya seperti ini. Nah kalau tukang bangunan itu dia mengikuti seluruh instruksi dari arsitek yang sudah diberikan dengan baik, saudaraku ya, saya yakin saudaraku ya, hasil dari bangunan itu juga tidak akan mengecewakan saudaraku ya.
Dan saya yakin saudaraku ya, sang pemilik rumah itu juga dia akan merasa puas. Karena apa? Berhasil ya dibangun satu bangunan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik rumah itu, saudaraku ya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, demikian juga hidup kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan satu hal yang kita ingini ya, satu keberhasilan dalam hidup kita, sesuatu yang dapat memuaskan hidup kita, saudaraku ya. Tergantung apakah kita juga mengikuti, saudaraku ya, instruksi-instruksi ya yang Allah telah berikan, saudaraku ya, atau tidak di dalam kehidupan kita. Terlalu sering, saudaraku ya, kita ini tidak mengikuti, saudaraku ya, instruksi-instruksi Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Karena apa, saudaraku? Ya kita berpikir, udahlah, bahwa kita itu lebih tahu, lebih paham tentang siapa diri saya, saudaraku ya, daripada Allah, saudaraku ya. Nah, Salomo dulu pernah berpikir seperti itu, saudaraku ya, bahwa dia berpikir bahwa dirinya ini lebih berhikmat, saudaraku ya, dari Tuhan, saudaraku ya. Dia lebih pintar mungkin, saudaraku ya, dari Tuhan, saudaraku ya. Dan Salomo lupa, saudaraku ya, bahwa Allah ya sebetulnya itu lebih berhikmat daripada dirinya, saudaraku ya. Namun akhirnya Salomo dia menyadari, ya belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dia buat, akhirnya dia mendapat konklusi atau kesimpulan. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 13, saudaraku coba kita buka. Pengkhotbah 12 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, saudaraku ya. Jadi dari lewat pengalaman hidup ya yang telah dilalui oleh Salomo, yang dialami oleh Salomo ya, akhirnya Salomo membuat satu kesimpulan ya. Ini kan di kata akhir, saudaraku ya, akhir kata, saudaraku ya, bahwa kunci untuk kita bisa menerima kepuasan dalam hidup, keberhasilan dalam hidup ya, yaitu kita harus takut akan Tuhan dan berpegang ya pada perintah-perintahnya, berpegang pada instruksi-instruksi yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui apa, saudaraku? Melalui firman-Nya. Artinya kita mau belajar mematuhi apapun yang Allah perintahkan ya untuk kita kerjakan, saudaraku ya. Dan kita tidak akan pernah menemukan kepuasan hidup, keberhasilan hidup, saudaraku ya, kalau kita tidak belajar untuk mentaati perintah-perintahnya. Ya, mungkin bagi Salomo dulu ya, perintah-perintahnya itu dia harus mengikuti 10 perintah Allah, the 10 commandment ya, saudaraku ya, atau bahkan juga ratusan peraturan mengenai kehidupan pribadi, sosial dan beragama, saudaraku ya. Tapi bagi kita ya saat ini kita cukup hanya mengikuti, saudaraku ya, perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Saya sama Feby itu nggak pernah saya ngomong Pep, nanti kamu pujiannya seperti ini ya. Nanti kamu nyanyi seperti ini ya. Tadi ketika pujian penyembahan loh, ini Tuhan benar-benar, kalau saya pribadi berbicara kepada saya secara pribadi, saudaraku ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini sama persis dengan puji-pujian yang dari awal PB nyanyikan sampai tadi lagu penyembahan, saudaraku ya. Saudara nanti bisa lihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Jadi mari Bapak Ibu saudara Tuhan ya, kalau kita mau mengalami kepuasan dalam hidup kita, keberhasilan dalam hidup kita, mari kita mau belajar ya, mengikuti ya, segala perintah-perintah Tuhan, segala instruksi-instruksi yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Dan tadi di awal khotbah saya katakan, kalau kita ingin membuat kue yang bagus ya, yang hasil tidak mengecewakan, kita harus mengikuti ya apa yang ada di dalam buku resep itu atau instruksi-instruksi yang sudah diberikan. Atau mungkin kalau orang lain yang sudah berpengalaman bikin kue ini, kamu bikinnya seperti ini, kita ikuti dengan baik. Saya yakin hasilnya tidak mengecewakan. Atau seperti tukang bangunan tadi, saudaraku ya, kita harus belajar ya, mengikuti
segala perintah Tuhan. Nah, cuma Bapak Ibu Saudara Tuhan, bagaimana kita mampu, saudaraku ya, menaati perintah Tuhan? Sulit, saudaraku ya. Saya sendiri juga mengakui untuk mengaplikasikannya, untuk melaksanakan perintah Tuhan itu sulit, saudaraku ya, tidak gampang. Tadi di pujian penyembahan tadi sebelum masuk firman Tuhan katakan gini, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan apa saudaraku? Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nah, kemudian ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Dan apa saudaraku? Dan bagaimana kita dimampukan, kita bisa melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudaraku ya. Seperti pujian yang tadi kita katakan, aku mengasihi Engkau. Kalau orang mengasihi, ya, seseorang, entah istri kita, suami kita, pacar kita, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, apapun yang diperintahkannya dikerjakan atau enggak, saudaraku? Saya yakin 100% pasti akan dikerjakan. Apalagi yang masih pacaran, ya kan? Aduh dong, yang, tolong dong yang. Oh siap. Walaupun mungkin perintahnya itu sulit, saudaraku ya, pasti dia akan kerjakan. Karena apa? Dia mengasihi, dia mencintai. Yohanes 14 ayat 15, coba kita buka, saudaraku. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau kita mengasihi Tuhan, kamu akan apa Bapak Ibu Saudaraku? Menuruti segala perintahku. Jadi dasarnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin mentaati perintah Tuhan, itu kita harus belajar mengasihi Tuhan. Baru kita akan mampu ya, kita melaksanakan, mengaplikasikan segala perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Sulit kalau kita tidak mengasihi Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, coba kita buka. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, wujud dari kita mengasihi Allah itu yaitu kita menuruti perintah-perintah Allah. Jadi ketahuan, kelihatan, oh kalau saya mengasihi Tuhan berarti, oh itu buktinya saya ini mengasihi Tuhan, yaitu dengan mentaati perintah-perintahnya. Dan kata Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu enggak berat kok. Apa sih saudaraku perintah Tuhan? Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Nah, ini perintah Tuhan, saudaraku ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini saudaraku, perintah Tuhan yang paling utama itu yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan apa? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Jadi perintah yang utama, perintah Tuhan yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah.
Mengasihi Tuhan dengan seluruh, saudaraku ya, totalitas kehidupan kita, apa yang ada di dalam diri kita, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuktikannya. Tuhan sudah melakukannya ini untuk kita. Dia mengasihi kita dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita dengan segenap akal budinya, ngapain Tuhan mau turun ke dunia? Lebih enak dia di surga, ya. Dia mau datang ke dunia, ya. Kemudian dia mati bagi kita, disalibkan bagi kita, kemudian dia bangkit, ya. Setelah itu apa, saudaraku? Dia pergi ke surga. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena apa, saudaraku? Tuhan Yesus tahu di surga itu kalau nggak ada kita, kita kurang asik, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan mau, ya. Setelah kebangkitannya, dia berkata, aku mau kembali ke surga. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyediakan tempat buat kita. Karena apa? Surga kurang enak kalau Tuhan doang di sana. Tuhan mau nanti, ya, kita semua ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Surga kurang greget kalau nggak ada kita, saudaraku. Oleh karena itu dia mau kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kalau Tuhan dia tidak mengasihi kita dengan segenap akal budi kita, ngapain, saudaraku? Ya enggak, benar enggak? Kadang kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, kita hitung-hitungan dulu sama Tuhan. Ya, pakai akal kita, pakai akal dong lu. Ya enggak? Mengasihi Tuhan pakai akal. Ya, masuk akal enggak? Ya kalau Tuhan mau pakai akal-akalan, ya udah biarin aja lu. Jatuh dalam dosa lu mati, masuk surga semua, masuk neraka. Tuhan enggak seperti itu, saudaraku ya. Aduh. Surga kurang greget ya, surga enggak asik kalau enggak ada kita-kita, saudaraku ya. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kita dimampukan untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Jangan mengasihi Tuhan dengan penuh hitung-hitungan, ya, dengan akal-akal kita, saudaraku, dengan pikiran kita, saudaraku ya. Apa yang akan kita dapatkan, saudaraku ya, kita mau belajar taat kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dikatakan firman Tuhan demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Kita memperoleh daripada Tuhan. Karena kita apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan menuruti perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Tuhan pasti akan bukakan berkat-berkatnya ya kepada kita. Berkat sukacita, damai. Saya terus terang aja ya, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pada pagi hari ini ketika saya mau beribadah, waduh kayaknya gimana Tuhan berat, waduh udah. Tapi hari saya datang dan di situ saya duduk di situ, saya tidak tahu, saudaraku, tiba-tiba ada satu kekuatan, satu sukacita, saudaraku ya, yang saya dapatkan dari saudaraku ya, dari Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita buka Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengunjungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi pada waktu itu Yesus berdiri di mana, saudaraku? Di pantai Danau Genesaret. Banyak orang yang mengurumungi dia, hendak mendengarkan khotbahnya, saudaraku ya. Dan dia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya, dia lihat di situ ada Simon. Ya. Dan Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ya. Dia pakai perahunya itu untuk pelayanan. Ya. Yesus ingin berkhotbah di depan banyak orang, dipakai perahu Simon. Suruh bertolak agak sedikit jauh dari pantai ya. Lalu di situ Yesus duduk dan mengajar banyak orang, saudaraku ya. Setelah Yesus selesai pelayanan, ya, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tuhan Yesus memberi perintah kepada Simon, "Coba kamu bertolak ya ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Bisa saja pada waktu Yesus memberikan perintah itu kepada Simon, Simon bisa aja dia menjawab, ya, kami telah bekerja keras nih, Guru, sepanjang malam, ya enggak? Dan kami enggak dapat apa-apa. Udahlah, Guru. Percuma, ya kan? Karena apa? Pertama Simon itu seorang nelayan berpengalaman. Dan pengalamannya itu sendiri sepanjang malam sudah membuktikan, saya udah bekerja keras, Guru, saya nggak dapat. Sepanjang malam itu, sekarang Guru mau ngasih perintah seperti itu. Ya. Nah kalau Simon orang yang nggak mau taat, ya, orang yang gablek gitu, saudaraku ya, adalah Guru, percuma. Ya. Tetapi respon Petrus, saudaraku ya, tidak seperti itu. Ya. Dia taat pada perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika dia taat pada perintah Tuhan? Ya, Simon dan teman-teman yang lain dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ada kalanya kecakapan yang kita miliki, mungkin kepintaran yang kita miliki, pengalaman yang mungkin kita miliki, enggak jadi satu jaminan ya bahwa kita itu bisa menerima kesuksesan dalam hidup, keberhasilan dalam hidup. Kita masih perlu satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Dan yang sanggup melakukan mujizat itu hanyalah siapa, saudaraku? Tuhan. Ya kan? Simon Petrus itu pelaut yang luar biasa, saudaraku ya. Banyak ya. Dia memiliki banyak kecakapan, banyak pengalaman, saudaraku ya. Namun suatu saat dalam hidupnya dia tidak mengalami keberhasilan, dia mengalami kegagalan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, jadi kecakapan kita, pengalaman hidup kita belum tentu menjadi jaminan untuk kita bisa selalu, saudaraku, yang memperoleh keberhasilan dalam hidup. Kita perlu satu kekuatan yang luar biasa, ya, yaitu yang sanggup melakukan segala yang di luar pikiran kita, saudaraku, yaitu mujizat, saudaraku ya. Dan itu yang sanggup melakukan hanyalah Tuhan. Dan itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar taat sama Tuhan, kita mau belajar taat kepada perintah-perintahnya. Dan bagaimana kita bisa dimampukan untuk kita bisa taat kepada perintah-perintahnya? Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kita, saudaraku, seperti Yesus lakukan kepada kita. Demikian itulah mari kita mau lakukan pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudaraku. Saya yakin hidup kita akan mengalami sukacita, keberhasilan, dan kepuasan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian, mataku tertuju padamu. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan,
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mataku tertuju padamu, dengan hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti Tuhan kehendak-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Kita mengangkat pujian sekali lagi. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, genap hidupku ku serahkan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biar pada pagi hari ini, biar ini lagu ini menjadi satu kerinduan kita, bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, kita hanya mau belajar menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk kita bisa tetap selalu mentaati segala instruksi-instruksi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mentaati perintah-perintahnya. Perintah Tuhan katakan tidak berat. Kalau dasarnya kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran kita, itulah yang akan mampukan kita untuk kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah melakukannya itu. Dia mau datang ke dunia, Dia mau mati bagi kita, menyediakan tempat bagi kita. Bukankah itu bukti nyata bahwa Allah sendiri telah mengasihi kita dengan segenap hati, jiwa, dan pikirannya. Dia tidak penuh dengan akal-akalan. Dia tidak hitung-hitungan untuk kita. Dia mau mati dengan pada kita, Dia gak hitung-hitungan. Dan Dia menyediakan tempat juga, Dia tidak hitung-hitungan buat kita.
Karena dia tahu ke sorga tanpa kita itu tidak ada artinya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, bila kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, dan itulah yang akan mampukan kita untuk kita selalu mentaati perintah-perintahnya. Dan ketika kita mau belajar mentaati perintah-perintahnya, disitulah jalan terbuka untuk kehidupan kita. Berkat-berkatnya Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini ya Allahku. Firman-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Roh Kudus Tuhan yang akan selalu mengingatkan kami ya Bapa, dan memampukan kami Tuhan, bukan saja Tuhan kami menjadi pendengar-pendengar firman-Mu ya Bapa, tapi Tuhan memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Banyak hal Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu untuk kami melakukan firman-firman-Mu ya Bapa. Namun kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan Tuhan ribuan tahun yang lalu, dan kami yakin Roh Kudus-Mu Tuhan juga akan senantiasa tercurah Tuhan hingga pada saat ini, detik ini Tuhan. Dan itu yang akan memampukan kami Tuhan untuk kami bisa berjalan terus Tuhan di dalam roh, yang memampukan kami Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mimbar selanjutnya silakan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau saya melihat dari firman Tuhan pagi hari ini, intinya adalah pegang perintah Tuhan. Gitu ya. Kenapa dibawanya? Karena itu kewajiban. Kalau bicara perintah pasti ada janjinya itu berkat, jangan pernah diragukan. Makanya tadi dikatakan ketika Yesus tanya sama Simon Petrus ya, nelayan ini, adalah kami sepanjang malam gak dapat gini gitu kan. Waduh, kami udah kerja keras, tapi karena perintah-Mu dilakukan, akhirnya dapat apa? Ikannya besar apa kecil? Besar tuh ikan kan. Kalau Tuhan kasih itu. Terus kalau bicara soal kewajiban, bicara soal hak. Ya mohon maaf, kita kan sering minta haknya mulu saudara. Kewajibannya nggak kita laksanakan. Yuk kewajibannya kita laksanakan. Tekun dalam doa, banyak dah saudara ya. Mengucap syukur gitu. Jangan cuma haknya doang, kewajibannya kita laksanakan Bapak Ibu ya. Kalau sudah perintah, pasti ada janji. Jangan pernah diragukan janji Tuhan. Amin ya. Iya, seperti Simon Petrus tadi. Jadi ingat ya, Simon Petrus ini enggak malas loh, dia kerja keras. Tapi karena perintah-Mu, dia ini seorang pakar, nelayan dia, pakar. Cuma karena perintah-Mu Tuhan. Ya. Sebetulnya istilah kewajiban tuh dalam konteks aslinya bukan kewajiban. Orang kalau kewajiban kadang-kadang kan ya sungguh terpaksa gitu. Ini sebetulnya sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Baik, itu saja. Jadi hari ini pegang perintah Tuhan. Baca ada banyak di Alkitab perintah-perintahnya. Soal janji dan berkat jangan pernah kita ragukan. Cuma kewajiban kita ini gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, mari kita lakukan buat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti jam 10 ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang punya putra putri, mari dibawa ke gereja supaya Tuhan berkati anak-anak kita. Doakan terus, bulan depan merencana kita akan buka lagi ibadah kemungkinan WBI. Kemudian setelah itu hari Selasa doa gitu ya. Youth juga sedang kita pertimbangkan supaya anak-anak muda kita ini benar-benar harus bergerak, karena konteks dunia sebenarnya kuasa kegelapan sudah lagi bekerja keras untuk merekrut mereka menjadi anak dunia. Kita harus juga merekrut menjadi anak-anak surgawi. Itu saja, dukung doa bagi saudara kita yang dalam pergumulan. Saya belum dapat informasi siapa yang sakit dan sebagainya, tapi saya percaya walaupun kita tidak tahu masalah mereka, yang kita tahu Tuhan sanggup menolong mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sungguh dahsyat dan luar biasa, setiap perintah-Mu selalu mengandung janji, tetapi disitulah ada kewajiban kami untuk mentaati segala perintah-Mu. Bersyukur untuk pesan-Mu pada pagi hari ini, sekaligus mohon ampun jika ada perintah-perintah-Mu yang belum bahkan tidak kami lakukan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, beri kami kesempatan untuk setiap perintah-perintah-Mu kami laksanakan. Kami tidak pernah meragukan setiap janji-janji yang Kau berikan kepada kami. Teguhkan iman kami, tambahkan iman kami untuk semakin mengandalkan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama ini, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas tim tamu, petugas LCD, seluruh yang telah melayani pada ibadah yang pertama ini, bahkan juga pembawa kantong kolektor, kami dukung seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin Engkau berkati, semakin berhasil di dalam Engkau. Kami juga berdoa pada ibadah yang pertama ini untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mengasihi mereka, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru dalam usia emas mereka, supaya mereka sehat walafiat. Berkati hidupnya, teguhkan imannya dalam usia emas, semakin setia dan mengandalkan-Mu. Berkati dalam masa tua mereka. Pagi ini juga kami berdoa untuk anak-anak cucu kami. Mari Tuhan, kirimkanlah selalu malaikat dari surga menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil di dalam Engkau, yang hormat pada orang tuanya, anak yang setia kepada perintah-perintah-Mu. Pagi ini kami tidak tahu pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, tetapi yang kami tahu pasti dengan iman Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya
dengan iman kami berdoa pada pagi ini. Kami dukung jemaat-Mu yang dalam pergumulan, yang sakit. Kami doakan mereka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu memberikan kesembuhan sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Seluruh jemaat-Mu Engkau berkati dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami terus kami dukung doa. Tuhan lindungi supaya NKRI aman dalam perlindungan-Mu. NKRI Tuhan memberkati. Bahkan Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan lindungi. Anugerahkan juga kesehatan yang prima. Bahkan seluruh staf kabinetnya agar memerintah negara ini dengan penuh rasa takut kepada-Mu sehingga negara Indonesia ini aman dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah onsite pada hari ini, bahkan juga yang ikut ibadah online, yang telah mengembalikan persepuluhan, yang telah memberikan korban tantangan, bahkan yang telah memberi dan yang belum bisa memberi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati, bahkan anugerah-Mu selalu melimpah dalam hidup mereka. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Dan akhirnya mari jemaat kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persoalan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Thank you.